Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama beribadah. Pada minggu ini kita melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita akan bernyanyi untuk Tuhan kita. Mari kita bersama-sama memuliakan Allah kita dengan pujian. Mulia bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memuji Tuhan kembali. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Ini adalah lagu yang semangat. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku. Padaku, kau tebus dosaku dan terbitnya matahari, dan terbit
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, meskipun pada minggu ini kami beribadah di rumah kami masing-masing karena masih dalam pandemi COVID-19. Bapa di surga, biar Tuhan hadir dalam ibadah ini Bapa, biar Tuhan berbicara dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Maner Saragi yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mengaku dosa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama bernyanyi satu pujian untuk menghantar kita mengakui dosa kita. Kita bernyanyi pujian, Bagimu Pujian. Mari sama-sama kita menyembah Allah kita bernyanyi pujian, Bagimu Pujian. Ku datang padamu membawa pujian. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengakuan dosa kita tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6-8. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita, kita berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih anugerah dan penuh kasih karunia kepada kehidupan kami. Allah yang kami percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon kiranya Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami. Kami mohon pengampunan-Mu akan setiap kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar betapa banyaknya dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar betapa kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami sadar betapa kami selalu berlaku curang dengan kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, kami mohon ampunilah kami. Kami mohon tahirkan, sucikan, kuduskanlah kami. Pulihkanlah kami dari keberdosaan kami. Kami percaya Tuhan pengampunan-Mu tersedia dan tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang memohon pengampunan dosa kepada Allah dalam Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan bersama-sama membacakan responsore kita. Dan di ayat terakhir kita bacakan bersama-sama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya. Sama-sama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu saudara terkasih, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu pujian untuk penghantar kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi pujian. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita bersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi pujian Roh Kudus Kau hadir di sini.
hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa di dalam surga, sebab oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui penyampaian khotbah oleh hamba-Mu. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau melawat kami seluruhnya, supaya ketika kami membaca mendengar khotbah ini, kami merasakan Tuhan menghampiri kami dan berbicara kepada kami. Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan tolonglah kami untuk melakukannya. Bersabdalah Engkau kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khotbah bagi kita di kebaktian Minggu hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah Roh Kudus memberi hidup baru. Roh Kudus memberi hidup baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang sering sekali melihat perbedaan antara yang satu dengan yang lain dari sisi penampilan. Pada umumnya kecenderungan orang yang membedakan orang pada umumnya adalah sisi penampilan. Penampilan yang tampak secara kasat mata. Perbedaan secara penampilan atau secara fisik ini gampang dinilai, mudah ditemukan, dan mudah juga dimanipulasi. Sebab Bapak Ibu, sama seperti orang, mungkin akan ada perbedaan sebelum masuk ke salon dan sesudah keluar dari salon.
sebelum difoto dengan smartphone yang canggih, dengan kelihatan secara nyata, akan ada perbedaan. Pada dasarnya penampilan luar secara kasat mata ini mudah sekali dimanipulasi, mudah sekali di make up, mudah sekali dipreteli. Maka dari itu Bapak Ibu, demikianlah halnya dengan kehidupan orang percaya. Sesungguhnya kehidupan orang percaya bisa dibedakan dengan kehidupan orang yang tidak percaya. Apa yang membedakannya? Bukanlah penampilan fisik, bukanlah penampakan secara kasat mata. Yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya di luar sana adalah diri dalam diri kita, dari dalam hati kita ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Kita punya hidup yang baru, hati yang baru, pemikiran yang baru. Dan ini dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu, hidup yang baru itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Hidup baru sifatnya permanen dan tidak akan pernah berubah. Hidup baru itu sifatnya permanen dan tidak akan pernah luntur. Kalau sepatu baru Bapak Ibu, 1 minggu kita pakai, setelah itu bukan sepatu baru lagi. Kalau baju baru, 1 minggu kita pakai, setelah itu bukan baju baru lagi. Kalau pangkas baru, 1 hari kita kenakan, kita pakai, setelah itu bukan pangkas baru lagi. Artinya, kalau yang baru secara fisik pada akhirnya akan mengalami perubahan, tetapi ketika bicara hidup baru, sekali orang mengenakan hidup baru, menerima hidup baru, 1 bulan kemudian dia tetap memiliki hidup yang baru. 1 tahun kemudian hidupnya tetap hidup yang baru. Sampai akhir hidupnya pun hidupnya tetap hidup yang baru. Hidup yang baru bukanlah hasil usaha manusia. Hidup yang baru bukanlah hasil pekerjaan manusia. Hidup yang baru adalah pekerjaan Allah, karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Roh Kuduslah yang memberi hidup yang baru, dan itu namanya anugerah. Ketika Roh Kudus memberikannya, mengerjakannya dalam kehidupan orang percaya, itu namanya anugerah. Bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Roh Kudus yang mengerjakannya, yang memberikannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi hidup baru. Yang pertama, Roh Kudus memberi hidup baru bagi orang yang percaya supaya mereka tidak hidup dalam daging. Roma 8 ayat 9a berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging." Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kamu merujuk kepada orang percaya yang ada di Roma, tidak hidup dalam daging. Berarti ada orang yang hidup dalam daging. Siapa orang yang hidup dalam daging itu? Mereka yang hidup dalam daging adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang tidak didiami Roh Kudus kehidupannya. Mereka itulah yang hidup dalam daging. Bagaimana hidup dalam daging itu Bapak Ibu? Hidup dalam daging ayat 6 sampai ayat 8 dikatakan karena keinginan daging adalah maut. Berarti hidup dalam daging itu berada dalam hidup maut. Berada dalam maut. Yang kedua, hidup dalam daging itu adalah hidup berseteru terhadap Allah, bermusuhan dengan Allah,
bertentangan dengan Allah. Itu pada ayat yang ke-7 dikatakan. Keinginan daging itu bicara perseteruan terhadap Allah. Maka orang yang hidup dalam daging, dalam keinginan daging, dia akan menjadi seteru Allah. Hidupnya akan bertentangan, berlawanan dengan Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam daging dikatakan pada ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam daging itu adalah hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Maka Paulus menegaskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kenapa? Karena kamu percaya kepada Kristus Yesus. Kamu tidak hidup dalam daging. Kenapa? Karena kamu itu memiliki roh yang mendiami kehidupanmu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri setiap manusia ada dua keinginan. Dalam konteks kitab Roma, keinginan daging dan keinginan roh. Kita mau ikuti yang mana? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma, bagaimana supaya mereka hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka dikatakan pada ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut roh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Mereka yang hidup oleh roh takluk kepada hukum-hukum Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang hidup dalam daging, tentu itu bukanlah orang yang percaya kepada Yesus. Maka baiklah dalam kehidupan kita di masa sekarang ini Bapak Ibu, kita mengaktualisasikan, kita membuktikan keberadaan roh itu dalam hidup kita, dalam realitas hidup, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, harus wujud nyatanya berbeda dengan orang lain. Hidup dalam daging itu berseteru dengan Allah. Hidup dalam daging itu hidup yang jauh dari perkenanan Allah. Hidup dalam daging itu hidup dalam maut dan kematian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang mempertimbangkan mau jujur atau mau bohong, mau dusta hanya karena bicara untung rugi, bukan bicara pimpinan roh, kehendak Allah atau maunya Allah. Banyak orang mempertimbangkan mau hidup benar atau hidup tidak benar hanya karena pertimbangan untung rugi secara materi. Tapi dalam nats ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita jemaat Kristus di zaman sekarang, bagaimana supaya kehendak Kristus pimpinan roh menjadi pertimbangan utama bagi kita untuk menetapkan kita mau hidup dalam daging atau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar, mari kita merelakan diri untuk hidup dalam roh sebagai cerminan dari hidup yang baru. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi hidup baru bagi orang yang percaya kepada Yesus supaya mereka hidup di dalam roh. Ya. Roh Kudus memberi hidup baru kepada orang percaya supaya kita tidak hidup di dalam daging. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, Roh Kudus memberi hidup baru dengan berdiam dalam diri orang percaya. Ayat 9 selanjutnya berkata, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu.
kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang menjadikan orang itu berbeda dengan orang-orang lain di sekitarnya. Hakikat inilah yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dalam hal tindakan, kemungkinan perbuatan baik orang di luar sana jauh lebih besar daripada perbuatan baik orang-orang percaya. Bicara nominal tidak menentukan hakikat yang ada dalam diri seseorang. Orang di luar sana sanggup sumbang 100 juta, tetapi kita hanya sanggup sumbang 10 juta. Tapi hakikat kita membedakan kualitas pemberian. Karena Roh Kudus diam dalam kita. Karena Roh Kudus menguasai, memimpin kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi hidup berdiam dalam diri orang-orang percaya. Roh Kuduslah yang membedakan hidup kita dengan orang-orang lain di luar sana. Keberadaan Roh Kuduslah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Roh Kudus itu adalah jaminan materai keselamatan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kebaikan kita bentuknya sama, tapi hakikatnya kualitasnya berbeda. Yang menentukan bukan hanya jumlah nominal bentuk tindakannya, tapi yang menentukan adalah dari mana sumbernya, siapa yang mengerjakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan apa yang Paulus maksudkan, bahwa Roh Kudus memberi hidup baru dengan berdiam dalam diri orang percaya. Keberadaan Roh Kudus dalam diri orang percaya itu membedakan hidup manusia dengan orang-orang lain di luar sana. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Untuk kita berseru kepadanya memanggil Dia Bapa. Ini bicara pekerjaan Roh Kudus. Maka Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi hidup baru dengan hadirnya Dia dalam kehidupan kita. Berdiamnya Roh Kudus dalam hati kita menjadikan kita hidup yang baru, ciptaan yang baru. Bukan lagi hidup yang lama. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa hidup dalam dua kehidupan, hidup baru dan hidup lama. Kalau hidup baru saja, hidup lama saja. Karena apa? Karena 2 Korintus 5 ayat 17 katakan yang lama sudah berlalu, berarti sudah tidak ada lagi. Yang baru sudah datang. Tak mungkin dikenakan sekali dua. Demikian dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang satu kali dan permanen. Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam hati orang percaya, akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang berdiam diri itu akan menyertai, mengajar, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Menginsafkan kita akan penghakiman Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang berdiam itu adalah Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Roh Kudus yang berdiam itu adalah Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Roh Kudus yang berdiam itu adalah Roh yang menolong kita. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus yang mendiami orang percaya itu adalah Roh yang memberikan hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17 sampai 8. Bahkan Roh Kudus yang mendiami orang percaya itu adalah Roh yang memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai ayat 16.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup orang percaya menjadi hidup baru karena Roh Kudus berdiam dalam diri mereka. Sebelum Roh Kudus mendiami hidup orang percaya, maka hidup baru itu belum akan dimilikinya. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Inilah yang membedakan hidup lama dan hidup baru. Hidup baru itu didiami oleh Roh Kudus, dipenuhi, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah bicara hidup yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus memberi hidup baru sekalipun suatu saat secara jasmani semua manusia akan mati, tapi Roh Kudus memberi hidup baru. Ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sekalipun tubuh mati karena dosa, tetapi Roh Kudus memberi hidup yang baru. Bapak Ibu, tidak ada satu orang manusia pun yang kekal di dunia ini. Semua manusia yang ada di dunia ini akan berakhir dengan kematian secara jasmani. Jasmani kita ini akan berakhir oleh kematian, tapi roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tempatnya dua, di surga atau di neraka. Roh Kudus dalam konteks ini memberikan hidup yang baru, pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Inilah hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi sekalipun kita dalam Kristus, Roh Kudus diam dalam kita, tubuh kita ini tetap akan mati, tetap akan hancur binasa karena dosa. Dosa mengakibatkan dua kematian, mati secara rohani. Seketika itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mati secara rohani. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menunggu waktu untuk mati secara jasmani. Sesehat-sehatnya orang secara jasmani pada akhirnya juga akan mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian, termasuk apa yang dikatakan oleh Paulus, kematian jasmani berlaku bagi semua orang. Apakah dia orang yang tidak percaya, ataukah dia orang yang percaya kepada Yesus? Maka dia berkata, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ada yang tidak mati, apa itu? Roh. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, roh itu dikaruniakan Tuhan, bersumber dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Jadi bicara mati itu tidak hanya bicara jantung berhenti berdetak, tidak. Tapi bicara mati itu dalam konteks Alkitab ini ketika roh yang bersumber dari Tuhan, yang menghidupkan Adam dan Hawa, ketika dihembuskan Allah roh itu, nyawa itu dalam diri mereka, maka tubuh yang dari tanah itu pun menjadi hidup. Nah, ketika roh itu kembali berpisah dari raga kita, disitulah kematian. Ketika roh yang dari Tuhan itu, roh yang menghidupkan tubuh jasmani ini, terpisah dari tubuh kita, disitulah jasmani kita mengalami kematian. Jadi mati itu berarti terpisahnya tubuh dari roh yang memberikan kita kehidupan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat, Roh Kudus memberi hidup baru. Maksudnya apa?
Roh Kudus memberi hidup baru dengan memberi kita secara jasmani, dengan memberi kita hidup sekalipun kita secara jasmani telah mati. Mari kita baca ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jikalau Kristus dibangkitkan oleh roh Allah, maka demikianlah kita yang percaya kepada Kristus pun akan beroleh kebangkitan. Perhatikan ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Dia tinggal di dalam kamu, maka ia ini dalam konteks Roh Kudus, maka ia, roh itu yang telah membangkitkan Kristus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Itu artinya Bapak Ibu, Roh Kudus memberi hidup baru sekalipun kita akan mati secara jasmani, tetapi kita diberi jaminan akan kebangkitan tubuh. Dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dalam persekutuan Roh Kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pada bagian-bagian terakhir pengakuan iman rasuli ada dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Kebangkitan daging ini bicara pekerjaan roh yang membangkitkan Yesus. Dia jugalah yang akan membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali. Ya. Juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memberi hidup baru. Sekalipun kita secara jasmani akan mati, Roh Kudus akan memberi jaminan kebangkitan daging, kebangkitan hidup. Karena Dia yang membangkitkan Yesus, Dia yang berdiam dalam diri orang-orang percaya juga akan membangkitkan kita dari kematian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian akhir dari khotbah minggu hari ini. Roh Kudus memberi hidup baru. Hidup baru bukanlah usaha kerja manusia. Hidup baru itu adalah pemberian Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Hidup baru hanya kita dapatkan dari Allah oleh Roh Kudus yang mengerjakannya. Hidup barulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena hidup baru kita dapatkan bukan dari dunia ini. Hidup baru bukan bicara penampilan, tapi bicara hakikat keberadaan manusia yang sudah dipulihkan, yang sudah dibaharui, yang sudah diperbaiki oleh Roh Kudus. Hakikat hidup kita, keberadaan keberdosaan kita, dibaharui oleh Roh Kudus. Ini bicara hidup baru. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam penutup khotbah ini, hidup baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi hidup baru. Jika Roh Kudus memberi hidup baru, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai hidup kita sekarang ini. Jika Roh Kudus memberi hidup baru kepada kita, mari kita hargai hidup baru yang Roh Kudus berikan. Mari kita hidupi. Mari kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ada banyak orang-orang Kristen, hidup barunya hanya kelihatan ketika hari Minggu, ketika di gereja, ketika kebaktian, ketika melayani. Hanya di situ saja ruang lingkup hidup barunya. Tapi hari ini hidup baru dapat dikenakan kapan saja, di mana saja, dan tidak boleh ditanggalkan. Sekali hidup baru ada dalam kehidupan kita, selamanya hidup baru itu akan melekat pada kita, akan ada dalam diri kita. Mari kita hargai hidup baru yang Tuhan berikan. Mari kita hargai hidup baru yang Roh Kudus berikan.
Hidup baru itu berarti hidup dalam pimpinan Roh. Hidup baru itu berarti tidak hidup dalam kedagingan. Hidup baru itu berarti hidup yang didiami oleh Roh Kudus. Hidup baru itu berarti hidup di mana kita sekalipun hidup dalam hidup baru tetap mengalami kematian, tapi diberi jaminan akan kebangkitan dari kematian. Karena Dia yang membangkitkan Yesus, Dia juga yang akan membangkitkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami tentang Roh Kudus memberi hidup baru. Berkati kami yang mendengar firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati apa yang hamba-Mu sampaikan, sempurnakan apa yang didengar oleh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan bersama-sama mengakui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita nyatakan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil mengumpulkan persembahan sesuai dengan ketentuan, kita bisa mengumpulkannya, datang ke gereja, memberikannya kepada bendahara. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bernyanyi, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji nama Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami sesuai dengan ketentuan karena masa COVID ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan kami Tuhan agar dapat dipergunakan Tuhan dalam pelayanan kami di gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan untuk kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami, diteruskan doksologi, doa berkat yang disampaikan oleh hambanya, dan juga amin song. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.